Nah, sekarang apa sih tujuan produk keuangan bagi individu? Yang pertama, untuk investasi masa depan dia. Ya, menabung, berinvestasi untuk masa pensiun, atau tujuan jangka panjang seperti beli rumah, beli mobil, motor, atau buat pendidikan anak. Saya pribadi melakukan begini dulu. Ya, saya pinjam duit, kredit tanpa agunan, lalu saya beli tanah di Sukabumi di atas gunung dari temen kantor. Kebetulan dia kampungnya di situ. Murah banget, saya beli aja. Nggak gede-gede lah, sekian ratus meter gitu. Lalu saya bilang, nanti begitu daerah kamu udah ada jalan raya segala macam, harganya naik kan? Iya naik. Yaudah, beliin situ, nanti kalau anak saya kuliah, itu tanah saya jual. Yang kedua adalah manajemen risiko. Melindungi diri dari risiko keuangan yang tidak terduga. Contohnya asuransi jiwa untuk perlindungan keluarga. Kalau saya meninggal, ya anak saya, keluarga saya akan dapat pertanggungan asuransi saya. Ada orang yang kayak gini pola pikirnya. Saya akan ngumpulin duit karena saya pengen ngasih anak saya 3 orang masing-masing 1 rumah. Itu Bapak harus ngumpulin duit berapa, Pak? Ya kalau satu rumahnya aja 700-800 juta gitu ya di kampung, udah yang cukup luas, tanahnya 300 meter misalkan, itu kan harus ngumpulin duit 2 miliar, Pak. Iya ya. Terus gimana dong caranya agar bisa dapat rumahnya? Bapak beli asuransi aja, Pak. Maksudnya? Kalau Bapak meninggal, maka ada 3 asuransi. 1 buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama itu dapat bisa uangnya cukup untuk beli rumah. Anak kedua juga, ketiga juga. Bapak anggarin aja. Ya, 1 anak 1 miliar. Atau 1 anak 1,5 miliar. Berarti Bapak perlu perlindungannya, misalkan preminya ya sekitar 10 juta. Hah? Serius? Iya, Pak. Cuma perlindungan kalau Bapak meninggal aja. Paling mahal 50 juta, keluar itu 1,5 miliar. Itu anak udah bisa beli rumah. Jadi Bapak nggak nyampe 100 juta, Bapak udah bisa ngawarisin 3 rumah buat anak Bapak. Oh gitu ya? Iya juga ya. Jadi resiko anak saya kalau ntar ada apa-apa, nggak punya warisan, udah aman nih. Betul. Juga kalau Bapak masuk rumah sakit misalkan, atau Bapak kecelakaan, untuk biaya perawatannya gimana? Inilah produk asuransi. Yang ketiga ada likuiditas dan dana darurat. Ini memastikan kesediaan dana darurat dalam situasi darurat. Biasanya orang pakai rekening tabungan atau deposito. Tapi ada juga yang pakai kartu kredit. Begitu lagi kepepet, kartu kreditnya digesek sama dia. Ada juga yang pendekatannya adalah, yang penting saya punya limit di pinjol. Ya, di GoPay pinjam 15 juta, di Shopee pay letter 15 juta, lalu di Aku-Laku 15 juta. Wah, dia daftar diri dia di 10 pinjol. Ya, di Alobank dia buka juga gitu. Total saya punya duit misalkan 200 juta di semua pinjol. Nggak pernah dicairin, tapi giliran kepepet tinggal pakai. Yang keempat adalah penghasilan pasif. Anda investasi seperti saham atau obligasi dan Anda dapat bunga. Jadi biar asetnya bekerja sendiri. Dia nyari duit sendiri. Kita cuma taruh, kita bengong, kita diem, kita sibuk kerja, tahu uangnya menghasilkan. Inilah dia tujuan produk keuangan bagi individu. Kalau bagi perusahaan apa? Yang pertama adalah pendanaan bisnis. Ya, bertujuan untuk mengumpulkan modal untuk mengembangkan bisnis. Ya, bisa pendanaan atau modal tadi itu nyari dana. Pendanaan itu berarti mencari dana ya. Bisa melalui saham, obligasi, atau cari pinjaman. Kedua, manajemen kas. Kita kelola arus kas perusahaan dengan efisien. Jadi nggak ada uang yang bengong. Dan kalau ada uang bengong langsung diputer. Ya, ditaruh ke deposito sehingga bunganya lebih gede. Ditaruh ke saham, ditaruh ke obligasi pemerintah atau sukuk gitu ya. Jadi jangan sampai ada uang nganggur. Apalagi kalau dia perusahaan besar, beroperasi di 30 provinsi, setiap provinsi ada 5 cabangnya. 5 kali 30, 150. Kalau udah 150 cabang, itu ada uang nganggur. Misalkan satu cabang 10 juta sampai 100 juta, itu uangnya gede loh. Nah, manajemen kas itu penting sekali teman-teman. Bisa saling pinjam dari cabang ini ke cabang sana, kalau kantor pusat mau ada usaha ini, atau ada barang murah, kita bisa beli. Bermanfaat sekali. Yang ketiga adalah manajemen resiko bisnis. Khususnya terkait dengan mata uang asing ya. Ketika dia naik turun ya, itu bisa di hedging gitu ya bahasa kerennya. Kita jaga agar uangnya tidak keluar masuk ya. Lalu resiko manajemen bencana alam ya, kalau terjadi gempa dan sebagainya, atau resiko kredit.